Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 51. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, pemuja agung mengendarai perahu leluhur Tao kelas menengah, membawa 7 leluhur dan 8 ranah leluhur Tao, sampai ke barat. Dalam perjalanan untuk mengejar, ketiga orang itu melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, mengamati langit di atas lautan. Oh, tampaknya sisa-sisa dewa kuno yang abadi tidak melarikan diri ke arah alam dewa Sisu. Mereka sangat kecewa. Hal yang sama berlaku untuk 8 persembahan. Pada saat ini, pemuja agung tingkat 5 ranah leluhur Tao tiba-tiba menemukan sesuatu, dan mata keruh menunjukkan kegembiraan, menemukannya. Sisa sialan itu melarikan diri ke arah barat, meskipun dia telah mengubah wajahnya agar terlihat seperti seorang pemuda, tapi aku harus menjadi dia. Alasan mengapa pemujaan agung harus Tan Yun adalah karena dia dapat melihat bahwa pemuda itu juga merupakan lapisan ke-6 ranah Kaisar Tao. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia dalam pikirannya? Pemuja agung, apa maksudmu benar? Karena kedua orang itu tidak sekuat pemuja agung, mereka tidak menemukan bahwa ada seseorang di ujung langit barat. Tentu saja itu benar. Kata-kata pemuja agung dan di sini, berkata dengan dingin, sisa ini seharusnya merasakan indera ilahi saya mengintip, dan dia jelas mempercepat lagi. Pada saat yang sama, ekspresi Tan Yun sangat serius, dan kekuatan Kaisar Angin memenuhi tubuhnya, kecepatannya melonjak 30%, dan dia terbang ke arah barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun, ada apa? Suamiku, apa yang terjadi? Ketika Yu Yunxi dan gadis-gadis lain mengetahui bahwa ada juga Tan Yun yang sedang berbicara dan tertawa sebelumnya, mereka tiba-tiba mengubah warna kulit mereka dan mempercepat, jadi mereka bertanya dengan suara. Tan Yun melepaskan kekuatan Kaisar Angin, dan saat melarikan diri dengan panik, dia berbicara melalui suara, saya merasakan kesadaran tirani terkunci dalam diri saya. Seharusnya penyamaran saya bahwa Luo Chengqi terungkap, dan sekarang saya diekspos. Menilai dari kesadaran ilahi, saya menduga bahwa kekuatan orang yang akan datang setidaknya adalah tingkat keempat dari ranah leluhur Tao. Mendengar itu, kecuali Yu Yunxi yang masih tenang, para wanita lain menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Ji Yuyan mentransmisikan suaranya. Tidak ada jalan lain selain kabur dulu. Kalau benar-benar dikejar, baru bisa melawan. Ketika Tan Yun berbicara kepada para wanita itu, suara lama dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar di benaknya, sialan. Anjing, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun menutup telinga, dan terus melarikan diri ke arah barat. 10 hari telah berlalu dan bintang-bintang bergerak. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya saat melarikan diri, dan akhirnya menemukan langit di atas laut yang jauh di belakangnya, mendorong Senzu untuk mengejar ketiga pemujanya. Ups! Hati Tan Yun bergetar, menurut kecepatannya, dia bisa menyusulku paling lama dalam sebulan. Saatnya bertarung. Langkah Dewa Hongmeng. Keciut. Segera, Tan Yun mengorbankan potongan-potongan batu leluhur terbaik dan menelan kekuatan leluhur di dalamnya, sambil terus melakukan langkah-langkah Dewa Hongmeng, berkedip di langit lautan iblis. Dengan langkah hebat Tan Yun, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun demikian, Tan Yun menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa kecepatannya masih kalah dengan perahu artefak leluhur Tao kelas menengah. Untungnya, waktu untuk dikejar lawan bisa diperpanjang puluhan kali. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan kekuatan leluhur dari langkah, dan kekuatan leluhur yang dikonsumsi lebih cepat daripada kecepatan menelan batu leluhur terbaik untuk memulihkan tubuh. Pada saat ini, Tan Yun tidak dapat lagi mempertimbangkan banyak hal, dia melarikan diri dengan putus asa. 4 musim bergantian, 8 tahun kemudian. Dalam 8 tahun melarikan diri dengan panik, Tan Yun telah tiba di tepi area terlarang di tengah Laut Iblis. Laut di bawah Tan Yun telah berubah menjadi hitam.
Yu Yunxi ada di sini lebih dari 2 juta tahun yang lalu dan melihat wajah wanita di laut. Di Menara Panjun, Yu Yunxi melepaskan kesadaran ilahi dan mengamati air gelap di bawah, dan akhirnya menemukan bahwa wanita yang mengaku bibinya tidak muncul lagi. Hahaha, sisa-sisa dewa kuno yang abadi, kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa pemujaan agung Sekte Dongzu bergema di langit. Dalam 8 tahun pengejaran, pemuja agung mengendarai Senzu, membawa pemuja ke-7 dan ke-8 telah muncul di belakang Tan Yun 1 juta mil dalam kehampaan. Pada saat ini, setetes keringat jatuh di dahi Tan Yun dan terlepas dari pipinya. Ada sentuhan tekad di matanya, menyampaikan suara itu kepada para wanita di Menara Panjun. Selanjutnya, aku akan bertarung sampai mati dengan kalian bertiga. Terlalu berbahaya bagimu untuk tetap berada di sisiku. Aku sekarang melempar Menara Panjun ke Laut Iblis. Yunxi, Su Bing dan yang lainnya akan menyerahkannya padamu, tolong jaga mereka tetap aman. Mendengar itu, di Menara Panjun, air mata Ouyang kian-kian mengaburkan pandangannya. Tan Yun, aku sangat takut, aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku juga, air mata Sue Ziyan menetes. Saat ini, istri dan tunangan Tan Yun tahu bahwa akan sulit bagi Tan Yun untuk lolos dari bencana hari ini. Jangan menangis. Tan Yun berkata dengan suara tulus, kalau tidak, aku akan sedih. Di Menara Panjun, mata indah si Hong Xiao menunjukkan tatapan tegas, suamiku, jika kita tidak pergi, kita akan hidup bersama dan mati bersama. Saya juga. Saya juga. Ketika gadis-gadis itu setuju, Sen Subing menahannya agar tidak meneteskan air mata, dan tidak bisa membantah, tidak ada. Ini semua tentang suamimu. Jangan membebani suamimu secara psikologis. Setelah mendengar ini, para wanita diam. Dengan berlinang air mata, Sen Subing berkata kepada Tan Yun, suamiku, tolong jangan berbohong padaku. Bisakah kamu bertahan kali ini? Mata Tan Yun lembab, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan jujur, itu sulit, tetapi untukmu, tidak peduli apa, aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup, lalu melarikan diri dan kembali padamu. Su Bing, jika aku benar-benar tidak bisa lolos dari bencana ini, kuharap kau bisa menjanjikan satu hal padaku. Sen Su Bing mengangkat bahunya, air mata menetes, katakan suamiku. Jaga mereka untukku. Tan Yun berkata, jaga kakek dan orang tuaku di alam semesta yang lebih rendah. Juga, ketika kamu melihat Fang Zixi dan Xin Bingxuan di kuil Tianmen di masa depan, kamu akan minta maaf untukku. Saya pernah berjanji bahwa aku akan kembali hidup-hidup. Saya khawatir tidak ada kesempatan hari ini. Jangan khawatir, aku pasti akan. Sen Subing mendengar kata-kata perpisahan Tan Yun, hatinya berputar seperti pisau. Terima kasih. Setelah Tan Yun memberikan pesan suara kepada Sen Subing, suaranya yang menyalahkan diri sendiri bergema di Menara Panjun. Jika Tan Yun tidak mati, aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Jika aku mati, kamu harus hidup dengan baik, kamu bisa menyalahkanku, kamu bisa membenciku, tapi kamu harus hidup. Pada titik ini, suara cemas Tan Yun terdengar lagi dengan harapan Menara Panjun. Mereka akan menyusul, hati-hati, aku mencintaimu sampai aku mati. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menukik ke bawah dan menyelam ke laut yang gelap, dengan cepat melemparkan Menara Panjun dari mansetnya dan terbang menuju laut. Di Menara Panjun yang tenggelam, mata Sen Subing menjadi kabur karena air mata para gadis. Setelah mengendalikan tenggelamnya Menara Panjun, Yu Yunxi memandang semua orang dengan ekspresi tegas di matanya, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Tan Yun melakukan sesuatu. Kalian semua tinggal di Menara Panjun, aku akan keluar. Ketika Yu Yunxi hendak pergi, Sen Subing mengulurkan tangannya dan berkata, Yunxi, kamu tidak bisa pergi. Saudari Sen, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yu Yunxi berkata, saya bukan orang biasa, saya pasti bisa menyelamatkan Tan Yun. Tan Yun telah berulang kali menyelamatkanku dan membantuku. Aku tidak akan pernah melihatnya mati. Setelah meninggalkan kalimat, Yu Yunxi terbang keluar dari Menara Panjun dan berenang ke atas di danau yang gelap. Putri Sen Subing meninggalkan Menara Panjun satu demi satu. Setelah menyingkirkan Menara Panjun, Sen Subing berenang ke atas bersama putri-putrinya. Setelah beberapa saat, mereka mengintai di laut,
menahan napas, menatap langit. Para wanita tidak berani melepaskan kesadaran ilahi mereka. Mereka tahu bahwa begitu mereka melepaskan kesadaran ilahi, mereka akan diperhatikan oleh musuh. Di mata para wanita, di langit biru, pemujaan agung dan mengarahkan sensu, menghalangi jalan Tan Yun. Adapun Yu Yunxi, dia bersembunyi di laut tidak jauh dari Sen Subing dan lainnya. Hahaha, sial, orang tua itu tergantung di mana kamu melarikan diri. Pemuja ketujuh keluar dengan aura tingkat 3 leluhur Tao, menjarah sensu, melangkah ke udara, dan berhenti di belakang Tan Yun. Keciut. Pemujaan agung dan pemuja ke-8 melintas di udara, membentuk segitiga, mengelilingi Tan Yun. Om. Saat kehampaan itu seperti riak air, tombak warna-warni itu terbang keluar dari alis Tan Yun dan membawanya ke tangannya. Tan Yun memegang tombak berwarna-warni, menatap pemuja agung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus sangat jelas tentang yang benar dan yang salah. Ayo buat kesepakatan. Kalian bertiga akan melepaskanku hari ini, dan aku akan menyelamatkan nyawamu di masa depan. Mendengar kata-kata itu, pemuja ketujuh mencibir dan berkata, aku ya. Dasar bodoh, hari ini orang tua itu membunuhmu. Tunggu. Pemuja agung memandang keduanya, dan berkata, sisa ini, karena dapat membunuh Han Feng 3 kali lipat di ranah leluhur Tao, adalah mungkin untuk membunuhmu. Kalian berdua mundur untuk mencegahnya melarikan diri, dan aku akan menyelesaikannya. Pemuja ketujuh dan pemuja ke-8 tersebar setelah mendengar kata-kata itu, menatap Tan Yun satu persatu. Utusan agung memandang Tan Yun dan mencibir, kamu membunuh 16 putra penguasa saya, dan membuat seluruh sekte Dongzu dan bahkan benua Dongzu menjadi gelisah. Katakan padaku, akankah utusan agung menyelamatkanmu? Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu hari ini, aku akan membunuhmu sekarang. Tiba-tiba, utusan agung memikirkan sesuatu, dan dia berkata, oh, iya, saya lupa memberitahu Anda, apakah Anda tahu mengapa lelaki tua itu bisa menjadi utusan agung sekte Dongzu? Bukan karena seberapa kuat yang lama, tetapi lebih dari 82 juta tahun yang lalu, tidak hanya membunuh dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga membunuh tuan muda dari dewa kuno yang abadi. Meskipun mayat tuan muda dari Protos kuno abadi tidak ditemukan pada saat itu, yang lama dihadiahi dan menjadi pemuja agung sekte Dongzu. Hari ini, lelaki tua itu akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan orang-orangmu. Mendengar ini, Tan Yun langsung gemetar, wajahnya memar, matanya memerah. Tan Yun tahu bahwa tuan muda dari dewa-dewa kuno abadi yang dikatakan utusan agung adalah ayah dari kehidupan pertamanya. Aku bertarung denganmu. Tan Yun benar-benar marah, dan dia meraung, menggunakan tubuh Hong Mengba, dan ukurannya melonjak menjadi raksasa setinggi 240.000 kaki. Pada saat yang sama, tombak ajaib berwarna-warni di tangan Tan Yun melonjak hingga hampir 300.000 kaki. Formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Dalam pikiran Tan Yun, 11 pedang dewa Hong Meng, seperti Jin Ni, Mu Xin, dan Qing Ying, yang tertahan di benaknya, terbang keluar dari alis, dan disusun menjadi formasi pedang dewa Hong Meng Tu di atas laut yang gelap. Seperti kilat, pemujaan diselimuti formasi pedang. Dalam kehampaan Hong Meng, tatapan pemuja agung itu menghina, dan dengan tangan kanannya menoleh, pedang leluhur Tao terbaik muncul dari udara tipis dari tangan kanannya yang kurus. Melihat Tan Yun, matanya suram dan berkata, anak bodoh, meskipun yang tua adalah lapisan kelima dari ranah leluhur Tao, tetapi bahkan dari lapisan keenam alam leluhur Dao belum tentu merupakan lawanku. Sesederhana meremas semut untuk membunuhmu. Mendengar ini, saraf Tan Yun tegang, dan dia dengan tegas berkata, hentikan omong kosong, aku harus membunuhmu hari ini. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah pergi. Benar-benar tidak pernah pergi. Tidak. Tentu saja tidak. Tan Yun baru saja mengatakan itu, dia ingin pihak lain percaya bahwa dia bertarung melawannya, dan kemudian dia akan menemukan cara untuk bertarung demi kesempatan untuk melarikan diri. Berdengung. Ketika kekosongan Hong Meng retak, napas Tan Yun meningkat dengan liar, tetapi dialah yang membakar jiwa Kaisar Tao Hong Meng. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan kaisar cahaya dimuntahkan dari tubuh Tan Yun, dan dengan gila-gilaan mengalir ke tombak dewa yang berwarna-warni.
Teknik tombak dewa abadi 108 jenis seni tombak jiwa. Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, dan saat dia menembak, itu adalah kekuatan magis yang paling kuat. Dia ingin menggunakan cara yang paling kuat untuk menguji seberapa kuat pihak lain. Desir-desir. Tan Yun yang seperti gunung, memegang tombak ilahi yang berwarna-warni, bergerak dari kekosongan Hongmeng, seperti 108 dia, muncul di kekosongan Hongmeng dengan gaya tombak yang berbeda. Detik berikutnya, selain tubuh aslinya, sisa 107 bayangan tersembunyi di langit, benar-benar menghilang dari pandangan pemujaan agung. Kekosongan itu retak, dan saat Tan Yun melemparkan tombak dewa berwarna-warni, fitur wajahnya bengkok dan dia menderita kesakitan yang luar biasa. Itu adalah jiwa Kaisar Tao Hongmeng-nya yang terbang keluar dari pikirannya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan jatuh ke dalam tombak berwarna-warni. Tan Yun, yang telah kehilangan jiwa Kaisar Hongmeng Tao, seperti mayat berjalan, matanya berhenti di kehampaan bahkan tanpa nafas. Setelah gaya 108 tombak dilemparkan, 107 gaya akan bersembunyi di udara dan menunggu kesempatan. Sementara tiba-tiba memenggal kepala musuh, Tan Yun juga akan mengorbankan jiwa Kaisar Hongmeng dan memasuki tombak dewa warna-warni. Tombak meningkatkan kekuatan tombak dewa warna-warni dan melukai tubuh dan jiwa musuh. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan gaib ini adalah arti sebenarnya dari gigih dan tegas. Merayu. Saat jiwa Kaisar Hongmeng Tao memasuki tombak ilahi berwarna-warni, aura tirani meletus dari tombak ilahi berwarna-warni, menuju ke arah persembahan agung dengan kehampaan yang menerjang. Ya, agak menarik. Setelah pemuja agung merasakan nafas dari tombak berwarna-warni, dia cukup terkejut. Tapi hanya terkejut, dia masih yakin bisa mengalahkan Tan Yun sepenuhnya. Boom. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar pemujaan agung runtuh satu demi satu, dan kekuatan 5 elemen angin dan guntur, seperti naga gila, meraung keluar dari tubuh pemujaan agung, dan berputar di sekelilingnya. Dengan kecepatan tinggi, tangan kiri pemuja agung mencubit taktik, dan bibirnya bergerak tanpa suara, tampaknya melakukan teknik tertentu. 7 pedang menghancurkan langit. Mengikuti suara rendah kursif, pemuja yang sombong berbicara, dan pemuja yang sombong itu tiba-tiba bergerak 7 kali dari kehampaan, melepaskan 7 cahaya pedang raksasa yang mempesona. Cara pertama, cahaya keemasan meluap, mengandung kekuatan dahsyat. Yang kedua, cahaya hijau bersinar. 7 cahaya pedang dengan atribut berbeda datang satu demi satu menuju tombak abadi.